Halo semuanya, perkenalkan nama saya Victor Armansyah. Pada hari ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara membangun data warehouse di tools Pentaho. Biar tidak banyak basa-basi, mari kita lanjut saja. Di sini teman-teman harus mendownload file data integration terlebih dahulu. Nah, setelah di-download, ini kan kayak banyak nih filenya gitu kan. Nah, jadi untuk membuka tools Pentaho itu kita harus mencet ini yang spoon. Kan di sini ada beberapa spoon. Nah, kita ngambil yang di Windows Page File. Nah, kita klik ini, habis itu masuk ke toolsnya. Nah, selanjutnya kita juga butuh aplikasi Sampipi untuk koneksi database. Nah, di sini kita akan memencet tombol action di Apache sama MySQL. Pencet start gitu. Kalau udah selesai, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa dimensi yang udah saya buat sebelumnya. Nah, yang pertama kita bahas yang dimensi yang pertama dulu. Ini dimensi cabang. Nah, for your information, kayak buat dimensi itu kita harus konekin dulu database yang sebelumnya udah diinputkan. Untuk melihat database-nya, kita bisa ngelihat di sini. Kita bisa ngeliat dari sini, pencet admin, habis itu kita diarahkan ke PHP My Admin. Ini kita harus menginputkan terlebih dahulu ini data set di Minimart, dan kita juga harus membuat database buat menyimpan dari dimensi-dimensi yang udah kita buat dengan nama DWP. Oke, kita balik lagi ya. Nah, balik lagi ke dimensi cabang. Di sini kita punya tugas, yaitu kita harus koneksiin dulu database-nya dengan cara kita klik kanan, new. Nah, kita inputin tadi kayak sesuai dengan database yang udah kita import sebelumnya. Di sini kan saya sudah nge-import dua database, yaitu con strip dw strip p sama con strip p strip Minimart. Oke ya guys, kita lanjut. Di sini kita membuat MS cabang. Kita bisa ngelihat. Nah, di MS cabang tuh kita ngambil tabel input dengan nama MS cabang. Lalu kita koneksikan dengan database yang udah kita inputkan sebelumnya, yaitu conp Minimart, yang merupakan datasetnya. Nah, selanjutnya di dalam sini kita bisa memasukkan kode seperti ini. Habis itu kita pencet OK. Untuk ngecek kayak biar ini udah benar apa belum, kita pencet preview, terus quick launch. Nah, kalau berhasil, semuanya kayak bakal hijau dan bakal menampilkan ini sesuai apa yang kita inputkan tadi. Lanjut ke MS kota, juga sama langkahnya sama MS cabang tadi. Nah, udah kita inputin semua, habis itu kita klik OK. Nah, ntar
mau ngecek lagi, kita pencet preview lagi, terus quick launch. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini sudah berhasil. Selanjutnya kita ke cabang kota. Di sini agak beda, kita memakai stream lookup dengan nama cabang underscore kota. Di sini ada field yaitu kota underscore kode underscore kota, terus yang lookup filenya itu kode underscore kota juga. Nah, untuk specify the field to retrieve nya itu ada 3. Yang pertama itu kode underscore kota, yang kedua nama underscore kota, sama yang ketiga itu kode underscore provinsi. Dan untuk menginputkan ini kita menyesuaikan dengan dataset yang sebelumnya udah kita masukkan ya guys. Di sini juga ada tipe datanya juga disesuaikan yaitu string. Kalau udah selesai kita pencet OK. Nah, untuk informasi biar nggak kepanjangan ya videonya ya guys, ini tuh kita harus setiap langkah yang kita buat kita harus melakukan preview biar nanti kalau ada kesalahan jadi kita tuh kayak udah tahu dari awal. Kalau misalkan kayak kita kerjain semuanya dulu terus kita preview, terus kayak ada yang merah, takutnya jadi susah dan ribet dan kita tuh gak tahu kayak susah nyari kesalahannya lah gitu ya. Nah, kita quick launch seperti ini, bakal muncul ya seperti ini ya. Oke, lanjut. Di sini kita juga bikin MS provinsi. MS provinsi juga sama seperti MS cabang dan MS kota sebelumnya. Nah, di sini kita koneksiin database dengan nama Vminimart yang udah kita bikin tadi. Terus kita masukin kodenya seperti ini. Nah, lalu pencet OK, dan jangan lupa kita harus setiap langkah kita harus klik preview biar tidak terjadi kesalahan. Sudah terlihat ya teman-teman. Nah, lanjut kita ke provinsi underscore cabang underscore kota. Ini sama dengan cabang underscore kota, kita pakai stream lookup dengan nama provinsi strip kota strip cabang. Lookup setnya itu ms strip provinsi. Itu tuh disesuaikan dengan database yang ada, yang ini, yang konti Minimart. Nah, sama kita masukin kode underscore provinsi, terus kayak di sini juga sama, kita klik OK. Habis itu kita preview. Oke, quick launch. Ya, berjalan. Berarti ini berhasil. Lanjut kita ke seleksi kolom. Seleksi kolom. Di sini kita menggunakan select values dengan nama seleksi strip kolom. Di sini tuh kita masukin field name-nya itu ada 4. Yang pertama itu kode cabang, yang kedua itu kode provinsi, yang ketiga itu nama underscore cabang, dan yang terakhir itu nama underscore provinsi. Kalau sudah selesai, kita klik OK dan kita preview lagi. Oke, ini juga udah berhasil. Kita close. Kita lanjut ke SK cabang. Nah, di sini SK cabang kita memakai add sequence dengan step name-nya itu SK underscore cabang, dengan name of value-nya itu SK underscore cabang. Sebenarnya kita bebas buat namanya sama apa beda gitu. Di sini karena biar gak pusing, kita bikin namanya sama aja gitu. Nah, ini nggak usah diotak-atik, kita klik OK. Habis itu kita preview lagi. Sudah tampil ya guys ya, berarti ini berhasil. Oke, lanjut kita ke dimensi cabang. Di sini kita pakai tabel output. Nah, dengan nama dimensi underscore cabang. Koneksinya karena ini kayak
tabel output ya, kayak buat menampilkan yang sebelumnya udah kita bikin tadi. Nah, kita nyimpennya itu kita koneksikannya itu di con strip dw strip p, dimana database ini berguna untuk menyimpan hasil dari data warehouse kita. Nah, terus dengan target table-nya itu dim_cabang, commit size yang gak usah dirubah, yang lainnya gak usah diapa-apain, kita klik OK. Habis itu kita preview. Quick launch. Berhasil. Nah, ini untuk dimensi cabang. Nah, begini ya teman-teman stepnya. Jadi tabel output tuh berfungsi buat ini, menyimpan semua yang udah kita bikin ini ke sini dan disambungkan dengan database yang udah kita bikin sebelumnya. Nah, bisa kita lihat juga di database-nya ini dim cabang. Nah, sudah masuk ke database-nya. Oke, kita lanjut ke dimensi karyawan. Sebenarnya emang gak jauh beda ya guys ya, kayak dengan dimensi cabang, kayak sama aja, kayak kita koneksiin. Yang penting tuh kayak ini, kita kayak gak salah gitu loh dalam mengisi ini ya. Terus klik OK dan jangan lupa di preview. Sudah ya guys ya. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, saya bakal ngasih lihat kepada teman-teman. Kalau misalkan kayak saya kecepatan, bisa di pause dulu videonya untuk melihat codingannya. Ini yang MS cabang dengan ini codingannya. Terus OK. Ini cabang_ karyawan. Yang dipakai itu stream lookup ya, dengan nama cabang strip karyawan. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman. Kalau sudah, kita klik OK. Habis itu, dan jangan lupa kita setiap bikin ini kita harus preview biar meminimalisir kesalahan. Terus nama karyawan. Nah, ini kita agak beda nih, makanya kontak field. Nah, bisa dilihat. Oke, kita klik OK. Habis itu seleksi kolom, memakai select values dengan nama seleksi kolom. Terus OK. SK karyawan sama kayak sebelumnya. Terus ini juga pakai select values dengan nama atur field. Habis itu dimensi karyawan. Sama dengan dimensi cabang sebelumnya, kita koneksinya dengan database dw strip p. Terus kita pencet OK, kita klik kanan, kita preview untuk melihat hasilnya. Sudah bisa. Oke, kita close. Habis itu kita lanjut ke dimensi selanjutnya, yaitu dimensi produk. Di sini sebenarnya sama aja ya guys ya, maksudnya kayak buat tata caranya dengan dimensi-dimensi yang sebelumnya. Bisa dilihat saja. Ini buat MS produk, ini buat MS kategori, ini buat produk kategori, ini buat seleksi kolom, ini buat SK produk, ini buat select values-nya yang dengan nama atur field. Habis itu ini dimensi produknya. Kita klik OK, kita klik kanan, preview, quick launch, berhasil. Ini bakal kesimpan ke database yang udah kita bikin sebelumnya. Lanjut, kita ke dimensi waktu. Nah,
Di sini agak beda ya guys ya. Kita menggunakan desainnya itu yang buat tanggal ini kita menggunakan generate row dengan nama tanggal awal, limit nggak usah dirubah. Di sini kita cuman masukkan ini. Nah, namanya tanggal underscore awal dengan tipe datanya date. Terus formatnya itu kita bisa klik di sini. Nah, kita bebas milih formatnya yang kayak gimana, tapi saya milih ini gitu ya. Terus klik OK. Terus ini values-nya juga sama. Terus set empty string-nya itu kita bikin end. Habis itu kita OK. Habis itu kita klik kanan. Nah, begini ya guys. Selanjutnya kita ke hari selanjutnya, sama kita pakai add sequence. Bisa dilihat. Kalau udah selesai kita klik OK. Habis itu jangan lupa preview. Terus hitung hari, kita menggunakan desainnya itu kalkulator dengan nama hitung hari. Di sini ada beberapa field. Yang pertama itu tanggal, yang kedua tahun, yang ketiga quarter underscore integer. Terus yang keempat itu ada quarter underscore counts, yang kelima itu kuartal, yang keenam itu bulan, dan yang terakhir itu hari. Dengan calculation bisa dilihat seperti di sini. Kalau sudah, kita klik OK. Terus kita klik preview. OK. Habis itu kita ke generate bulan. Generate bulan kita pakai stream lookup. Bisa dilihat saja karena sebelumnya sudah saya jelaskan. Habis itu kita klik OK. Habis itu kita ke nama bulan. Di sini kita menggunakan desainnya data grid dengan nama bulan. Di sini ada dua nama, yaitu nomor underscore bulan sama nama underscore bulan dengan tipe data integer dan string. Untuk set empty stringnya itu kita klik end. Kalau sudah kita OK. Habis itu kita preview. Sudah terlihat ya teman-teman. Di sini nomor bulan dengan nama bulan jadi kayak sesuai. Kayak bulan Januari itu 1, bulan Februari itu 2, bulan Maret itu 3, sampai ke Desember itu 12. Oke, kita close. Habis itu kita ke SK waktu. Di sini SK waktu kita menggunakan modify JavaScript value dengan nama SK waktu. Nah, sebelumnya ini kita masukin script dengan nama var spasi SK underscore waktu spasi sama dengan tutup kurung tahun dot get integer, jangan lupa i nya gede, buka kurung tutup kurung bintang 10.000 ditambah bulan dot get integer, buka kurung tutup kurung bintang 100 ditutup kurungnya, habis itu tambah hari dot get integer kurung buka kurung tutup titik koma. Jangan sampai salah ya guys. Untuk lebih jelas bisa dilihat di sini. Habis itu jangan lupa buat mengisi field. Field pertama itu SK waktu. Ini fieldnya itu disesuaikan lagi dengan database conp minimal yang sebelumnya udah kita inputkan dengan tipe data integer. Kalau udah selesai, kita klik OK. Oh ya guys ya, saya bilang. Habis itu kita ke atur kolom.
Nah, atur kolomnya di sini kita menggunakan select values dengan nama atur kolom. Di sini fieldnya itu ada 6, bisa dilihat. Nah, kalau sudah dimasukkan, kita klik OK. Nah, habis itu kita ke dimensi waktu. Sama juga dengan dimensi-dimensi sebelumnya, kita menggunakan tabel output dengan nama dimensi waktu, connectionnya dengan data dw strip p. Nah, habis itu oke. Habis oke, kita preview. Kita preview quick launch. Sebentar ya guys ya. Nah, sudah. Sini sudah masuk datanya ke database. Habis itu kita close. Habis itu kita ke fakta penjualan. Nah, di sini kita bakal memanggil ini 4 dimensi yang udah kita bikin sebelumnya dan kita jadiin satu menjadi tabel fakta penjualan. Di sini ada tabel transaksi. Nah, tabel transaksi itu diambil dari ini. Dari Con P Minimart. Nah, dengan kodenya seperti ini. Kalau udah selesai, kita klik OK. Terus dimensi cabang, kita memanggil dimensi cabang lagi. Nah, kita menggunakan tabel input. Dan ini beda ya guys ya. Kita manggilnya itu dari Con DWP. Jadi kita tuh memanggil dimensi yang sebelumnya udah kita bikin, yang kita simpan di database dw strip p. Nah, kalau sudah, kita masukkan kode seperti ini, bisa dilihat. Habis itu kita klik OK. Dan jangan lupa setiap bikin satu tabel, kita harus review biar meminimalisir kesalahan. Habis itu kita ke dimensi produk. Sama dengan dimensi cabang tadi, bisa dilihat. Habis sudah dibikin, kita klik OK. Selanjutnya itu dimensi karyawan, sama juga. Kalau sudah, kita klik OK. Habis itu dimensi waktu. Kalau saya kecepatan bisa di pause aja ya guys ya, untuk melihat codingannya. Habis itu OK. Terus ke tabel harga harian. Nah, ini tabel harga harian kita ngambilnya itu dari ini Con P Minimart, bukan di Con DWP. Masalahnya kayak kita tidak menyimpan ini di sini, melainkan ini sudah ada sebelumnya di database ini. Lalu kita masukkan kode ini pada SQL-nya. Habis itu kita klik OK. Nah, di sini kita hubungkan satu persatu dengan string lookup dengan nama SK cabang. Bisa dilihat. Habis dilihat, ini diisi tabel-tabelnya sesuai dengan yang saya buat. Habis itu klik OK. Terus SK produk juga sama. Kita klik OK. Terus ini sama, kita klik OK. Habis itu SK waktu sama juga. Dan jangan lupa ya guys ya, lookup step-nya itu disesuaikan dengan ini. Yang ini, misalkan dimensi waktu. Nah, kan mengarahnya ke SK waktu. Nah, di lookup step-nya itu kita buat dimensi waktu. Itu saja. Habis itu ke harga berlaku di cabang. Nah, ini kita sambunginnya ke tabel harga harian yang tadi, sama kayak yang sebelumnya. Nah, habis itu kita klik OK. Terus kita masuk ke kalkulator. Nah, di kalkulator ini kita memasukkan ini new field dengan nama total underscore jual. Calculation-nya itu A bintang B. Nah, di sini kayak banyak calculation, tapi saya memilih ini. Nah, oke, lanjut. Terus ke field A,
harga underscore berlaku underscore cabang, field B nya itu jumlah underscore pembelian, field C nya kita kosongin aja karena kita di calculation-nya pakai field A sama field B aja. Terus value type-nya itu non, leg-nya dikosongin, precision-nya dikosongin, sama di move-nya itu kita ketik N saja, N besar. Kalau sudah, kita klik OK. Habis itu ke atur kolom, kita menggunakan select values dengan nama atur kolom. Di sini kita masukkan semua ini sesuai yang saya buat. Habis itu kita klik OK. Nah, lalu kita ke tabel fakta penjualan. Nah, di sini kita menggunakan tabel output yang kita koneksikan ke database dw_b. Nah, terus kayak target table-nya sama dengan sebelum-sebelumnya, kita tulis fakta penjualan. Kalau sudah, kita klik OK. Kalau sudah, kita preview. Quick launch. Oke guys, agak lama. Oh, sebentar. Kalau sudah, kayak bakal tampil tabel kayak tadi, dan ini dicentang hijau semua. Nah, berarti ini benar. Nah, itulah kayak tutorial dari saya cara membuat data warehouse menggunakan Toolspoon. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalkan kayak apa yang saya beritahukan tadi kurang jelas. Saya mohon maaf. Nah, saya mengucapkan terima kasih yang udah nonton.